Halo guys, tadi saya ke kebun. Saya pruning daun-daun pisang yang sudah menutupi area jemuran ya. Dan terlihat ada satu pohon lagi mulai mengeluarkan bunganya, dan ada beberapa pohon yang sudah berbuah ya. Puji Tuhan. Lalu pas saya pruning, ternyata saya menemukan banyak bekicot, saudara. Dan ternyata mereka senang sekali tinggal di dahan-dahan pohon pisang ya. Nah, kemudian ternyata banyak sekali, dan tidak satu pohon yang saya pruning, hampir semuanya ya. Kemudian saya ini terbersit. Saya sudah berdoa, saudara. Saya coba dulu ya. Ini kedua kali saya makan bekicot. Tapi keasinan ya. Saya awal makan bekicot sebelum 2019 ya. Yang asal anak saya yang nomor 2 masih SMP, dan yang kita 2 tahun berapa ya, yang ketiga masih kecil. Sering kali kami mengalami kesulitan secara ekonomi. Kami sering nggak bisa makan. Kalau makan pun pernah bikin bubur, bahkan sama sekali tidak ada apapun di rumah. Dan kalau saya nggak punya uang, anak saya nggak sekolah karena nggak ada uang saku, nggak bisa sarapan. Kemudian satu kali waktu itu nggak punya apa-apa, jadi saya cari bekicot ya di sekitar masih pekarangan rumah papa saya. Jadinya saya bikin bekicot, memasak ya sebisa saya, waktu itu ya, bumbu kecap ya, iya. Jadi itulah pertama kali anak-anak saya makan bekicot, karena memang kami tidak punya apa-apa ya. Seringkali kami mengalami kesulitan ya saudara, dan dunia memandang buruk kehidupan kami. Banyak hal yang kami alami dari kesulitan di dunia ini, dan mungkin di luar sana juga ya. Itulah kalau jadi orang murtad ya. Tapi puji Tuhan, setiap kesulitan, kehancuran yang kami alami, saya selalu berusaha untuk menyelamatkan iman anak-anak saya ya. Itu yang terpenting. Dan sesulit apapun hidup dipandang oleh dunia, hidup kami sesudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, kami tetap ikut Tuhan Yesus ya. Jadi sesulit apapun, suamimu meninggalkan kamu, tidak menafkahi, bahkan selingkuh, punya anak di luar sana, menelantarkan anak istri, sampai anak pertama saya meninggal, anak kedua saya meninggal, anak ketiga saya dipisah iman ya, banyak hal. Jadi hidup ini berproses. Ini yang saya alami, tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesulit apapun, masalah apapun yang saya alami dan Anda alami, puji Tuhan, tetaplah menyatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk dikuduskan ya. Inilah cara Tuhan membersihkan diri kita dengan diizinkan untuk mengalami ujian hidup atau ujian iman dan pencobaan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai anak-anaknya, baik yang di bumi maupun yang telah berpulang. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Apakah Anda pernah makan bekicot? Enak ya saudara ternyata. Ini pakai timun dulu ya biar gak asin ya. Puji Tuhan. Inilah sebagian kecil cerita hidup saya. Tuhan memberkati kita semuanya.